Ya, ini tentang segitiga dasar atau segitiga planar. Kita coba sekarang tarik dalam praktek yang biasa kita pakai di falak ya. Sama sudah pernah bikin segitiga kiblat? Pernah ya? Segitiga kiblat pada dasarnya ngitung kiblatnya itu berdasarkan teori segitiga bola. Ngitung kiblatnya ya. Misal Ka'bah di sini. Ini Ka'bah di sini misal. Kita posisi di sini. Nah, seperti ini. Kita pakai rumus segitiga bola. Kalau rumusnya pakai kotan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah dan seterusnya itu berarti ini sini, kemudian ini dari titik kutub utara sini. Satu lingkaran besar, dua lingkaran besar, sama ini tiga lingkaran besar. Maka makailah konsep segitiga bola. Kita cari sudut ini utara, ini Ka'bah, gitu kan? Maka kita pakai rumus kotan arah kiblat sama dengan dan seterusnya. Karena kotan itu complementary of tan, maka nanti hasil dari ini sama saja 90 dikurangi hasil kalau pakai tan. Kalau pakai rumus kotan, hasilnya dari sini ke sini. Tapi kalau pakai rumus tan, hasilnya dari barat ke utara. Kotan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah kali kos lintang tempat bagi sin selisih bujur kurangi sin lintang tempat bagi tan selisih bujur. Ini kalau pakai rumus kotan dari utara ke barat. Tapi kalau pakai rumus tan, nanti hasilnya dari barat ke utara sini. Hasil dari keduanya dijumlahkan. Yang satu ngitung pakai kotan, yang satu pakai tan. Pasti hasilnya 90 derajat. Kok hasilnya enggak 90 derajat? Satu pasti ada yang salah. Kotan ini complementary of tan. Jadi kotan dan tan itu kalau ditambah hasilnya itu nanti 90 derajat. Gitu. Nah, dalam konteks perhitungan ini kita pakai teori segitiga bola. Tapi ketika kita sudah tahu semisal arah kiblat di Semarang semisal 24 derajat. 24 derajat sekian menit sekian detik. Kita kemudian ingin praktek di lapangan menentukan 24 derajat itu nanti posisinya itu di mana? Posisinya di mana? Sampai nggak perlu kemudian cari globe, sampai taruh itu. Ini kan segitiga bola, tidak perlu. Sampai cukup pakai teori segitiga datar. Ini untuk praktek di lapangannya. Karena jarak antara kita dengan Ka'bah itu sudah sangat jauh, ribuan kilometer. Maka kita pakai segitiga datar tuh bisa untuk prakteknya itu. Kita tadi sudah dapat nilai bahwa dari barat ke Ka'bah ini 24 derajat. Kalau kita kemudian praktek di lapangan, kita sudah tahu titik utara, timur, selatan, baratnya. Kita tahu utara, timur, selatan, baratnya. Kemudian kita pengen tahu dari barat serong 24 derajat itu sampai mana. Maka kita bisa pakai segitiga planar ini. Rumus segitiga planar. Sampai kemudian bikin segitiga kiblat itu, pertama tentukan dulu sisi ini. Sisi sampingnya. Setelah tahu sisi sampingnya, kemudian sampai cari sisi depannya. Nah, sudutnya kan tadi sudah diketahui 24 derajat. Sudut sudah diketahui, sisi samping diketahui, sampai tentukan saja. Sampai punya kertas panjangnya berapa?
10 cm misal, tentukan aja 10 cm. 24 derajat 10 cm, maka nanti kiblatnya itu sisi depannya berapa cm? Depan, korelasi antara depan, samping, dan sudut. Maka kita pakai rumus depan, samping. Kita pakai rumus tan. Rumus tan itu tan sudut sama dengan depan bagi samping. Sudutnya sudah diketahui, kita ingin cari sisi depannya. Depan sama dengan tan sudut kali samping. Kan gitu. Tan sudutnya tan 24 derajat. Sisi sampingnya 10. Berapa hasilnya? 4,45. Empat koma 45 cm. Bisa dipahami? Kok ngitungnya cepat ya? Kulit. Ini nilainya ini 4,45 cm. Artinya kalau kita membentuk segitiga, kita pengen nilai sudutnya 24 derajat, sisi sampingnya kok 10 cm, maka sisi depannya nilainya 4,45 cm. Kalau kok nilainya kok sampai 5 cm, atau misal sampai 6 cm, maka nanti sudutnya tidak lagi 24 derajat. Sudutnya sudah berbeda. Dari sini pula kita bisa mengetahui nilai sudut tanpa bantuan busur. Jadi nggak perlu sampai bikin itu terus busure dipleke pas 24 derajat, itu nggak perlu. Yang penting sisi samping dan sisi depan itu nilainya sudah benar, maka nanti sudut yang terbentuk itu akan benar. Ini praktek segitiga datar atau segitiga planar dalam perhitungan arah kiblat, segitiga kiblat. Dalam persoalan ini, tadi kalau sampai praktek pakai cara ini, tentukan dulu mata anginnya. Utara, timur, selatan, baratnya harus jelas dulu. Baru segitiga kiblat itu taruh di sini, di ininya ke barat, kemudian garis ininya menghadap ke kiblat. Hah? Iya, harus utara sejati. Kalau utara magnetik nanti ada koreksinya lagi. Magnetic declination nanti koreksinya. Nah. Ini bisa dipahami ya. Jadi segitiga datar ini untuk keperluan hal-hal yang seperti ini sudah bisa lah dipakai untuk menyelesaikan ini. Oke, bisa dipahami. Saya kasih satu contoh lagi untuk praktek segitiga datar ini dalam ilmu falak. Taruhlah ini koordinat horizon. Ini saya potong setengahnya. Koordinat horizon ini azimutnya UTSB. Kemudian atas ini nanti ada nilai ketinggian. Kutubnya yang atas apa?
kutubnya zenit. Apakah matahari itu setiap hari berada di atas titik zenit kita? Kapan matahari berada di atas titik zenit kita? Ketika nilai deklinasinya sesuai lintang tempat kita. Apakah matahari setiap hari berada di titik zenit Ka'bah? Kapan berada di titik zenit Ka'bah? Sesuai lintang tempat Ka'bah. Kapan itu? Rasdul kiblat tahunan itu. Paham ya? Karena nilai deklinasi matahari atau matahari tidak setiap hari berada di titik zenit kita, artinya dia punya nilai deklinasi itu, maka kalau kita di sini, titik zenit kita di sini, ini timur semisal, matahari kadang terbitnya, ini kita di min 7 ya, kadang terbitnya dari sini, titik sini. Kulminasinya di sini. Kemudian terbenam di sini. Kalau posisi matahari di sini kira-kira nilainya berapa? Nilai deklinasinya? Nilai deklinasi kok lintang selatan. Berapa derajat? Kira-kira saja. Plus apa minus? Minus. Itu yang saya maksud. Ini kan utara di sini, selatan di sini. Maka kalau di sini paling minus 15 gitu kurang lebih. Ketika deklinasi matahari minus 15, orbitnya, orbit gerak semunya, bukan gerak hakiki, tapi gerak semu, seperti ini. Artinya ketika kulminasi matahari di sini. Ketika nilai deklinasi matahari sama dengan lintang tempat kita, misal min 7, maka nanti posisinya di sini dia terbitnya. Sampai kulminasi sini, kemudian terbenam sini. Nah, ketika kulminasinya kok sama, pas di atas titik zenit kita, pada saat itulah terjadi hari tanpa bayangan. Sehingga tidak bisa hari tanpa bayangan itu kita peringati secara nasional. Kecuali kalau sampean bikin negara sendiri dalam satu desa gitu kan. Jadi hari tanpa bayangannya Sunda Empire misalnya itu satu desa tok itu cukup ya. Tapi karena Indonesia ini rentangnya sangat luas, lintang tempatnya mulai dari positif sampai negatif, maka ini nggak bisa diperingati secara nasional. Hari tanpa bayangan di Surabaya kapan, Semarang kapan, Jogja kapan, Sumatera kapan, Bali kapan, itu beda-beda. Tergantung nilai deklinasinya itu. Dah, ini ketika nilai deklinasinya min 7 ya. Kemudian ketika nilai deklinasinya 0 derajat, berarti geser sini kan. Terbit dari sini. Ini titik timurnya karena 0 ya harus pas di titik timur. Sampai bisa kemudian membuat penelitian tentang idealnya kalau deklinasi 0 derajat, terbitnya pas di timur ya. Itu bisa sampean amati. Kemungkinan kemiringannya dari titik timur berapa derajat. Sampean pakai tentukan utara, timur, selatan, barat, jati dulu. Timur pas di sana. Harusnya besok kalau terbit itu karena besok deklinasinya 0 derajat, pas di titik sana itu. Loh, kok nggak pas? Ternyata deklinasinya yang sampean lihat itu beda tanggalnya gitu. Itu harusnya ya. Jadi UTSB kalau pas deklinasinya 0 derajat dari titik timur ini naik, kemudian terbenamnya pas di titik barat 0 derajat, gitu kan? Derajat.
Jadi garis ekuator langit itu ke sini ini. Tapi nanti ini tentu membentuk ini ya, agak miring seperti ini supaya membentuk lingkaran besar itu. Udah kemudian matahari bergeser lagi, nilai deklinasinya misal 10 derajat. Sini. Nah, seperti ini. Kulminasinya di titik ini kulminasinya di titik ini, kulminasi. Artinya apa? Saat matahari kulminasi, itu matahari belum tentu berada di titik zenit kita. Antara kulminasi dan zenit ada selisihnya. Itulah yang kemudian disebut dengan jarak zenit matahari. Jarak zenit matahari. Korelasinya dengan waktu sholat duhur itu kapan? Ingda zawali syamsi. Ketika tergelincirnya matahari. Apa bahasa Inggrisnya tergelincir? Jadi ketika tergelincirnya matahari, itu waktu sholat duhur. OTSB. Kalau dalam contoh ini, duhur itu ini pas di meridian. Kalau pas di meridian kita nggak boleh sholat duhur. Maka harus tergelincir ini. Untuk memastikan bahwa perhitungan waktu sholat kita itu saat matahari tergelincir, maka di situ ditambah ihtiyat itu. Ada yang membuat ihtiyatnya 3 menit. Itu untuk memastikan bahwa matahari tidak lagi pas di kulminasi. Enggak lagi pas di titik meridiannya, tapi sudah tergelincir. Tambah 3 menit. Nah, sini. Artinya dengan nilai deklinasi matahari yang berbeda ini, nanti semisal kita buat berdirikan tongkat di tempat kita, tongkat ini, saat kulminasi, apakah bayangannya selalu sama? Beda. Ketika deklinasi matahari di sini tadi, -10 semisal, nanti bayangan tongkat ini akan menghadap ke utara. Kalau pas di sini matahari tanpa bayangan, kalau nilai lintang tempatnya, nilai deklinasi mataharinya 0 derajat semisal, maka nanti bayangannya ke selatan. Dan seterusnya. Panjang bayangannya sama enggak? Beda. Panjang bayangannya beda, tergantung nilai deklinasinya. Sehingga sampai deklinasi sekarang, kulminasi sekarang, ini panjang bayangannya 1 cm. Besok tidak lagi 1 cm, bisa saja 2 cm. Semisal sampai berdirikan tongkat setengah meter gitu ya. Ini 1 cm, besok 2 cm, besok 3 cm dan seterusnya. Loh, ini kemarin menghadap ke utara sejati, sekarang kok selatan sejati gitu. Ya karena ini, untuk menjelaskan itu ini. Oke, kembali lagi ke tadi, jarak zenit matahari. Kalau kita gambarkan, semisal ini tongkat kita, tongkat ini sampai ke atas ini titik zenit namanya. Nah, padahal matahari itu kadang waktu kulminasi berada di sini, kadang berada di sini. Tapi dimanapun itu, selama deklinasinya beda dengan tempat kita, pasti nanti akan muncul bayangan dari tongkat yang kita berdirikan saat kulminasi. Semisal hari ini nanti kulminasi jam 11:40 semisal. Dilihat, kita berdirikan tongkat semisal 50 cm, setengah meter. Loh, bayangannya kok mengarah ke selatan? Berarti posisi matahari di sebelah utara kita. Loh, bayangannya kok mengarah ke utara? Pasti deklinasinya deklinasi negatif gitu. Nah, gitu ya. Paham ya? Ternyata setelah diamati, bayangan yang muncul panjangnya semisal 4 cm. Berapa nilai jarak zenit matahari?
Tak jak mikir sampean. Hah? Jarak zenit matahari sama dengan iya kan seperti ini. Nah, ini sama nggak sudut ini dengan sudut ini? Sama. Artinya jarak zenit ke matahari ini bentuk segitiga yang sama kayak ini. Sudut yang kita cari kan ini, zenit matahari itu berarti sudutnya ini. Kalau kita amati di bayangan tadi, ya sudutnya ya ini. Ini tongkatnya, panjang tongkat, ini panjang bayangan. Kemudian yang kita cari sudut ini. Sudut ini kita cari sudut X. Ini ada sisi apa ini? Samping. Ini sisi? Maka kita pakai rumus tan. Tan sudut sama dengan depan bagi samping. Sama dengan depan 4, samping 50. Berapa? 4 derajat 34 menit. Artinya jarak zenit mataharinya 4 derajat 34 menit.